Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah, sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah tentang seorang pemuda yang memperkosa mayat ya. Pada suatu hari Umar bin Khattab RA radhiyallahu an datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. "Kenapa kau menangis, hai Umar?" tanya beliau. "Ya Rasul, tangisan seorang pemuda di ambang pintu telah membuat hatiku bersedih," jawab Umar radhiyallahu an. "Ajaklah ia kemari," perintah beliau. Maka Umar radhiyallahu pun menjawab membawanya masuk. Ia masih dalam keadaan menangis. "Mengapa kau menangis?" tanya beliau. "Ya Rasul, dosaku sangat besar dan aku takut kepada Allah yang Maha Perkasa memurkaiku," jawabnya. "Apakah kau menyekutukan Allah atau berbuat syirik?" tanya beliau. "Tidak," jawabnya. "Apakah membunuh manusia tanpa alasan yang benar?" tanya beliau. "Tidak juga," jawabnya. "Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosamu walaupun sepenuh 7 langit dan 7 bumi," sabda beliau. "Ya Rasul, dosaku sangat besar melebihi 7 langit dan gunung-gunung yang tegak menjulang," sesalnya. "Adakah dosamu besar melebihi kursi?" tanya beliau. "Dosaku sangat besar," jawabnya. "Besar manakah dosamu dengan arsy?" tanya beliau. "Lebih besar dosaku," jawabnya. "Besar mana dosamu dengan ampunan Allah dan rahmatnya?" tanya beliau. "Allah Maha Agung dan Maha Besar," jawabnya. "Memangnya seberapa besar dosamu?" tanya beliau lagi. "Aku malu mengatakannya, ya Rasul," jawabnya. "Tak usah malu, katakanlah yang sejujurnya," ujar beliau. Pemuda itu pun bercerita, "Ya Rasul, aku berprofesi sebagai pembongkar mayat sejak 7 tahun yang lalu sampai meninggalnya seorang gadis putri sahabat Ansor. Ku gali makamnya, lalu ku angkat dan ku telanjangi mayatnya dari pembungkus kain kafan. Bisikan yang begitu kuat telah menjerumuskanku untuk memperkosanya." Tiba-tiba gadis itu berbicara, "Tak malukah kau pada Al-Quran? Pada hari kursinya diletakkan untuk menghukum dan menuntut hak orang yang telah berbuat zalim. Beraninya kau menelanjangiku di antara kumpulan mayat dan memberhentikanku di hadapan Allah dalam keadaan junub." Lanjut pemuda. Mendengar pengakuannya, Rasulullah SAW langsung berdiri tegak dan meninggalkan pemuda itu. "Hei orang fasik, enyah kau dari sini. Balasan yang pantas untukmu adalah neraka," sabda beliau. Pemuda itu pun bangkit dan berlari menuju padang luas, tidak mau makan dan minum sampai 7 hari berturut-turut. Tubuhnya melemah dan tersungkur ke tanah. Lalu bersujud dan berdoa, "Ya Ilahi, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa dan kesalahan. Aku telah datang kepada Rasul-Mu untuk memberi syafaat kepadaku di sisi-Mu. Namun setelah mendengar kisahku, beliau enggan menerimaku dan menyuruhku menjauhinya. Pada hari ini aku mengetuk pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah terhadap para hamba-Mu dan tiada tersisa harapan kecuali hanya kepadamu. Dan kalau tidak, lebih baik datangkanlah api
dari sisimu untuk menyambar tubuhku ini sewaktu di dunia ini daripada engkau bakar aku di akhirat kelak. Malaikat Jibril datang kepada Rasul. Ya Rasul, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu, kata Jibril. Dialah Assalam, Maha Damai, darinya kedamaian dan kepadanya lah kembalinya kedamaian, jawab beliau. Malaikat Jibril berkata, Allah berfirman, apakah kau yang telah menciptakan hamba-hambaku? Allah lah yang telah menciptakan diriku dan mereka, jawab beliau. Apakah kau yang telah memberi rezeki mereka? Firman Allah, kata Jibril. Allah lah yang memberi rezeki padaku dan juga kepada mereka, jawab beliau. Apakah kau yang menerima tobat mereka? Firman-Nya sebagaimana dikatakan Jibril. Malaikat Jibril lantas berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, Aku telah mengirimkan kepadamu seorang hambaku yang telah mengakui dosa-dosanya, namun kau malah berpaling darinya. Lalu bagaimana dengan mereka yang kelak membawa dosa sebesar gunung terbesar? Engkau adalah Rasulku yang kuutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadilah orang yang menebar kasih sayang atau rahmat terhadap orang yang beriman, dan berilah syafaat mereka yang berdosa. Maafkanlah hambaku yang terjerumus dalam dosa, sebab aku telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sejumlah sahabat untuk menghampiri pemuda itu. Mereka menemukannya dan menyampaikan kabar gembira berupa ampunan Allah Ta'ala. Lalu ia pun diajak untuk menghadap Rasulullah yang saat itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib. Dan ia pun ikut berjamaah bersama beliau. Seusai membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat At-Takasur. Dan ketika sampai ayat kedua, hingga kamu masuk ke dalam kubur, mendadak pemuda itu berteriak keras dan pingsan. Selesai sholat mereka melihatnya telah meninggal dunia. Demikian sahabat-sahabat kisah seorang pemuda yang memperkosa seorang mayat seorang gadis yang cantik ya. Jadi pemuda ini terlena, namun dia mengadu kepada Nabi, malah Nabi menghardiknya ya, tidak menerima. Kemudian oleh Allah Nabi Muhammad ditegur agar beliaunya menerima tobatnya dan memberi syafaat kepadanya. Dan akhirnya pemuda itu sadar dan senang dan akhirnya meninggal dunia ya, karena sangat gembira dan takjub terhadap apa yang terjadi, di mana Allah menegur Nabi dan Allah menerima tobatnya sang pemuda. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan memberi wawasan kepada kita dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.